Halo guys, kembali lagi di channel Bihon. Kali ini kita akan bahas Pokemon Horizon episode terbaru, dan tentunya juga akan bahas episode selanjutnya. Apa aku bilang, Propriat kembali kan akhirnya? Namun kembalinya Propriat juga menimbulkan kontroversi, karena Pokemon yang ditunggu-tunggu tersebut tidak sesuai ekspektasi. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Propriat mengabarkan bahwa penyelidikan luar angkasanya telah selesai, dan dia sedang dalam perjalanan menuju ke bumi. Namun yang anehnya, bagaimana caranya Propriat bisa terbang ke luar angkasa? Padahal jelas-jelas terakhir kalinya dia terbang di tiup angin. Namun dengan ini, teori kalau Propriat menjadi jahat dan dikendalikan oleh Spinel sudah terbantahkan ya guys ya. Ada juga yang mengatakan kalau dia bersembunyi bersama Amesio. Semua teori itu dipatahkan dengan Propriat yang ternyata berada di luar angkasa. Namun Propriat dengan cepat menyampaikan kalau dia butuh bantuan. Propriat membutuhkan kapal berpesagi untuk dijadikan landasan pendarat. Di sini terlihat betapa Propriat menaruh kepercayaan yang besar kepada mereka semua. Racing Voltaker baru saja kembali bersatu dan memperbaiki kapal itu beberapa bulan yang lalu. Bayangkan kalau mereka tidak melakukannya. Propriat tidak akan punya bantuan apapun, dan kemungkinan besar dia akan tewas akibat pendaratan darurat tersebut. Di sini juga terlihat Landau yang memberi penjelasan tentang cara kerja roket. Rasanya Landau akan menjadi sosok orang tua yang selalu memberi nasihat dan pelajaran bagi tokoh utama kita. Selain itu, Dot juga menunjukkan keterampilannya dalam teknologi, mampu melacak keberadaan Propriat dengan sangat cepat. Apalagi Metagross juga menunjukkan kepintaran otaknya yang setara dengan superkomputer. Untuk pertama kalinya, Metagross memperlihatkan kemampuan otaknya ketimbang otot, yang seringkali kita lihat dalam berbagai pertempuran. Liko lalu mendapatkan sebuah kehormatan untuk menekan tombol darurat, mengaktifkan Infinite Racing Mode. Ada sesuatu yang sangat simbolis dengan tombol merah ini. Tombol yang dulunya menyebabkan Propriat jatuh dari Aqua, ini menjadi tombol yang digunakan untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba Propriat kembali menghubungi mereka. Dia mengatakan pesawatnya mengalami kerusakan, parasutnya tidak berfungsi, dan dia akan terjun bebas. Bagaimanapun juga, ini semuanya bergantung pada para tokoh utama kita untuk menyelamatkan nyawa Propriat. Jika mereka gagal, Propriat benar-benar akan mati kali ini. Mereka semua panik memikirkan bagaimana caranya menangkap sebuah pesawat luar angkasa. Liko dan kawan-kawan pun mengeluarkan seluruh Pokemon mereka. Aterene mulai dengan main power, mengirimkan gelombang psikis ke arah pesawat. Namun efeknya hampir tidak terasa. Terapagos selalu mengaktifkan Protect, dan bersama Terene mereka mencoba mengkombinasikan kekuatan untuk menciptakan penghalang besar di jalur pesawat. Setelah itu, Pokemon lain ikut melancarkan serangan gabungan. Namun kenyataannya, meski seluruh kekuatan sudah dikerahkan, pesawat Propriat tetap melaju kencang. Bahkan lebih buruk lagi, lintasannya mulai menyimpang dan hampir jatuh langsung ke tanah. Pada saat kritis itulah Kapten Pikachu mulai bergerak. Tanpa ragu dia melesat ke udara dengan dorongan Voltaker, berusaha mengejar pesawat Propriat. Tiba-tiba, Terapagos mengalirkan kekuatannya ke Kapten Pikachu. Kapten Pikachu benar-benar bisa terbang, menembus udara dengan stabil ya guys ya. Dia mulai menopang bagian bawah pesawat, menahan agar tidak jatuh ke tanah. Berkat kerjasama semua pihak, pesawat akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di dek kapal. Sebelum kita membahas Propriat yang berhasil diselamatkan, kita harus bicarakan momen ini. Ini merupakan kesempatan bagi para tokoh utama untuk menebus kegagalan masa lalu dengan menyelamatkan Propriat. Dengan ditambahnya Kapten Pikachu yang berubah menjadi Terastal tipe terbang, semuanya menjadi sempurna. Ini adalah momen yang paling tepat bagi Kapten Pikachu untuk berubah. Kecintaan Kapten Pikachu pada terbang, hasrat yang dulu mempertemukannya dengan Propriat, kini menjadi alasan utama dia bisa menyelamatkan trainernya itu. Liko dan kawan-kawan segera menyambut kedatangan Propriat. Apalagi Orion menyatakan betapa rindunya dia dengan Propriat. Namun setelah diperhatikan baik-baik, itu ternyata adalah Mega Star. Propriat akhirnya benar-benar kembali, dengan desain terbarunya yang terlihat jamet tapi keren. Propriat kemudian memperkenalkan Mega Starmie sebagai teman baru. Propriat bertemu Starmie di luar angkasa. Dan itu sangat masuk akal mengingat Starmie selalu digambarkan sebagai Pokemon alien.
Desain Mega Evolution-nya yang menyerupai manusia dengan kaki panjang juga jelas mengacu pada alien yang menyamar menjadi manusia. Mega Starmie juga nampaknya memiliki hubungan dengan Aquarium karena memiliki inti kristal berwarna pelangi seperti Terapagos. Sepertinya Mega Starmie akan berperan penting dalam konflik Aquarium ke depannya. Namun tidak sedikit yang kecewa dengan Pokemon baru Fropriet itu. Sejak Fropriet dikatakan berada di luar angkasa, banyak fans langsung mengaitkannya dengan Pokemon kosmik tingkat atas. Di antaranya adalah Deoxys dan Rayquaza. Deoxys merupakan Pokemon alien, sementara Rayquaza adalah penguasa atmosfer dan ruang angkasa. Jadi ketika Fropriet kembali dari luar angkasa, fans membayangkan dia pulang bawa sesuatu yang benar-benar selevel final boss. Fropriet dianggap sebagai satu-satunya karakter yang pantas menangkap Pokemon legendari tanpa merusak keseluruhan cerita. Justru momen kembalinya ini dianggap sebagai kesempatan emas untuk memperkenalkan Pokemon legendari. Namun ketika yang muncul malahan Mega Starmie, sebagian fans merasa momen tersebut kurang nendang. Desain Mega Starmie yang viral dengan kaki panjang menyerupai manusia memicu reaksi campur aduk. Ada yang menganggapnya lucu dan kreatif, tapi tidak sedikit yang merasa desain itu merusak aura epic kembalinya Fropriet. Setelah dibangun dengan atmosfer yang tegang, dan teori tentang Fropriet yang berubah menjadi jahat, pengungkapan bahwa sosok berjubah itu hanyalah Mega Starmie terasa anti klimaks bagi fans yang mengharapkan sesuatu yang lebih megah dan serius ya guys ya. Selama Fropriet menghilang, banyak fans berasumsi bahwa dia akan kembali sebagai sosok yang jauh lebih kuat, baik secara fisik maupun simbolik. Pokemon baru yang diharapkan pun presentasikan lonjakan kekuatan itu. Pokemon legendari ataupun mythical Pokemon dianggap simbol pertumbuhan ekstrim. Mega Starmie meskipun dia kuat, masih berasal dari Pokemon yang selama ini dipersepsikan sebagai Pokemon standar, bukan entitas mitologis yang mengubah lanskap kekuatan dunia Pokemon. Namun di sisi lain, perlu diingat kalau pilihan Mega Starmie juga punya alasan yang kuat. Mega Starmie memang Pokemon alien menurut Pokédex-nya. Mega Starmie memiliki potensi kekuatan ekstrim, dan desainnya secara tematik menyinggung penyamaran alien. Selain itu, jika Fropriet langsung membawa Pokemon legendari, fokus cerita bisa bergeser terlalu jauh darinya, dan justru mengkerdilkan protagonis utama, seperti Liko dan kawan-kawan. Setelahnya kita akan bahas episode selanjutnya. Fropriet akhirnya kembali dari ekspedisi penelitiannya di luar angkasa, membawa serta informasi baru yang sangat penting tentang Aquarium. Penelitian ini bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan misi berbahaya yang membawanya melampaui batas yang pernah dicapai sebelumnya. Apa yang dia temukan berpotensi mengubah pemahaman dunia tentang energi misterius tersebut, sekaligus membuka ancaman dan kemungkinan baru bagi masa depan. Namun kepulangan Fropriet tidak hanya membawa jawaban, melainkan juga misteri baru. Bersamanya muncul sosok yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seekor Pokemon aneh dan penuh wibawa yang dijuluki Instruktur Starmie. Aura yang dipancarkannya berbeda dari Starmie biasa. Gerakannya tenang, tatapannya tajam, dan keberadaannya saja sudah cukup membuat semua orang waspada. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa atau apa peran Pokemon ini. Apakah dia sekedar pendamping Fropriet, penjaga rahasia Aquarium, atau sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Di tengah suasana yang belum sepenuhnya tenang, tegangan tiba-tiba meningkat kala Roy yang selama ini selalu mengagumi Fropriet melangkah maju untuk menantangnya bertarung. Ini bukan sekedar pertarungan ya guys ya, melainkan ini adalah ujian atas keyakinannya sendiri tentang seberapa jauh dia telah berkembang dan apakah dia masih layak berada di jalur yang sama dengan idolanya. Dengan kekaguman yang masih tersisa di dalam hatinya, Roy maju bersama Skeledirge, Pokemon yang telah tumbuh dan bertarung bersamanya melewati berbagai macam bahaya. Sedangkan di hadapannya berdiri Fropriet dengan Charizard miliknya. Jarak yang selama ini terasa mustahil untuk dilampaui. Pertarungan ini pun menjadi lebih dari sekedar duel Pokemon. Ini adalah benturan antara masa lalu dan masa depan. Antara murid yang ingin melampaui batasannya dan mentor yang telah lama berdiri di puncak. Semua mata tertuju pada arena, menahan napas untuk melihat apakah Roy benar-benar mampu melampaui sosok yang selama ini dia kagumi, atau justru dia menerima kenyataan pahit dari pilihan yang dia buat sendiri. Sekarang kita akan bahas sedikit teori tentang Mega Starmie. Mega Starmie merupakan teman seperjalanan Fropriet selama ekspedisi luar angkasa.
Sebagai instruktur penelitian, Mega Starmie adalah Pokemon dengan kecerdasan luar biasa dan pemahaman kosmik yang melampaui manusia. Dia telah lama mempelajari energi Aquarium, serta hubungan antara fenomena kosmik dan evolusi Pokemon. Selama berada di luar angkasa, Propria tidak bertindak sebagai pemimpin mutlak, melainkan dia sebagai murid. Mega Starmie lah yang mengajarkan cara membaca fluktuasi energi Aquarium, membedakan energi alam dan buatan, serta memahami bahaya yang tidak bisa dideteksi dengan alat manusia biasa. Tanpa bimbingannya, Propria kemungkinan besar tidak akan selamat dari ekspedisi tersebut. Propria dikenal sebagai peneliti jenius dan trainer berbakat, namun dia cenderung memaksakan diri demi hasil. Mega Starmie berulang kali menghentikan Propria, bukan dengan kata-kata tapi melainkan melalui latihan ekstrim dan simulasi berbahaya. Dia mengajarkan bahwa kekuatan baik ilmiah maupun tempur harus diimbangi dengan kendali emosi dan kesabaran. Inilah alasan mengapa sekembalinya ke bumi, Propria terlihat jauh lebih tenang, penuh pertimbangan dan tidak gegabah seperti sebelumnya. Dalam konteks pertempuran, Mega Starmie berfungsi sebagai instruktur strategi tingkat tinggi. Dia mengajarkan Propria cara membaca alur pertempuran dalam skala besar, bukan hanya untuk satu lawan satu. Mega Starmie melatihnya untuk memprediksi pergerakan musuh, lalu memanfaatkan medan pertempuran, serta memahami kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Banyak teknik baru Propria, termasuk sinkronisasi pertahanan dan manipulasi posisi, merupakan hasil latihan bersama Mega Starmie selama ekspedisi luar angkasa tersebut. Lebih dalam lagi ya guys ya, Mega Starmie juga bertindak sebagai instruktur mental dan moral. Menurut Mega Starmie, seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang selalu berada di garis depan, melainkan mereka yang mampu mempersiapkan generasi berikutnya untuk melampaui dirinya. Pemikiran inilah yang secara tidak langsung mendorong Propria untuk menguji Roy. Singkatnya, instruktur Mega Starmie adalah sosok yang bentuk ulang Propria. Dia bukan hanya mengajarkan ilmu dan kekuatan, tapi juga mengubah cara Propria memandang tanggung jawab, kepemimpinan, dan masa depan Rising Voltaire. Dengan Mega Starmie, Propria kembali sebagai sosok yang jauh lebih bijaksana. Selain itu, peran Mega Starmie dalam konflik melawan The Explorer berada pada level penentu keseimbangan perang. Mega Starmie bukan sekedar petarung garis depan, dia bukan Pokemon yang dikerahkan untuk pamer kekuatan, melainkan strategi tingkat tertinggi yang fungsinya dalam menetralkan ancaman sebelum situasi berubah menjadi bencana. Spinal bukan pemimpin berbahaya karena kekuatan fisiknya, melainkan karena kecerdasannya dalam memanipulasi informasi dan kemampuannya mengendalikan situasi dari balik layar. Jika Spinal turun langsung ke medan pertempuran dengan seluruh kekuatannya, Mega Starmie adalah satu-satunya entitas yang bisa menghentikannya. Bukan dengan ledakan kekuatan, melainkan dengan mematahkan kontrol Spinal atas situasi. Tanpa Mega Starmie, The Explorer masih bisa bergerak bebas. Namun dengan kehadirannya, setiap langkah Spinal menjadi beresiko, setiap rencana berubah menjadi tidak stabil, dan setiap konflik berubah dari permainan catur menjadi pertarungan jujur yang sangat tidak menguntungkan bagi Spinal.